cita hari ini? Puji Tuhan, kita harus bersuka cita karena kita telah ditebus oleh Yesus yang rela mati di kayu salib. Karena salibmu. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, yang terus menyertai kehidupan kami hari lepas hari sebagai kaum muda di GKJ Bendungan. Kami bersyukur ketika sore ini Tuhan Kau berikan kesempatan dan waktu untuk kami boleh bersama kembali.
Kami rindu memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Juga kami rindu mengenang akan penderitaan, sengsara, kematian, dan kebangkitan Kristus bagi kami semua. Kan di sanalah kami punya harapan, di sanalah kami punya jaminan, di sanalah kami punya masa depan, dan di sanalah keselamatan itu sungguh nyata. Bersyukur atas hari ini ya Tuhan, dan kiranya setiap pujian kami, penyembahan kami sungguh berkenan di hati Tuhan, dan kami layak untuk hidup di dalam berkat dan kasih Tuhan hari ini sampai selamanya. Karena Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan, memberkati kami semua, menganugerahkan kebaikan bagi kami semua. Kami yang boleh melayani sebagai organis singer, dan setiap kami, bahkan nanti Bapak Pendeta Rudi yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi supaya setiap kebenaran firman-Mu Tuhan tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah kembali sia-sia, tetapi akan menjadi rema bagi perjalanan kami sebagai kaum muda GKJ Bendungan. Untuk kami belum melanjutkan kehidupan kami, hidup yang berkenan di hati Tuhan, hidup yang terus memuliakan dan mengagungkan Tuhan, hidup yang terus memancarkan kasih, hidup yang tetap setia kini sampai selama-lamanya. Kami percaya Engkau Tuhan ada di tengah-tengah kami, Engkau ada bagi kami semua, dan kami menyerahkan ibadah kami Bapa sepenuhnya kepadamu. Tak lupa kami berdoa bagi teman-teman kami yang saat sedang sakit, teman-teman kami yang karena kecelakaan, ada Mbak Septi, Mas Bagas, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan, dan juga yang lain yang tidak bisa bersama karena sakit, Tuhan hadir untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami serahkan mereka semua kepadamu Tuhan, dan juga Engkau berkenan mengasihi bagi mereka yang bermalas-malasan. Engkau mengasihi supaya mereka tergerak hati mereka, untuk mereka sungguh-sungguh menghayati kasih Tuhan dan menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan, sehingga saatnya nanti mereka dengan semangat bersama untuk memuliakan Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Kami serahkan ibadah ini sepenuhnya kepadamu, dan mohon ampun jika ada hal yang kurang berkenan. Di dalam cinta dan kasih Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati, kami berdoa, bersyukur, dan menyembah Tuhan. Amin. Oleh kuasa darahnya, jika
besar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai.
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami anak-anak yang Kau kasihi, kami pemuda remaja di GKJ Bendungan ini bersukacita, berbahagia karena Kristus bangkit untuk kami, menyatakan kemenangan atas maut bahkan dosa. Kami telah diselamatkan Tuhan. Dan pada kesempatan sore yang indah ini kami datang ke hadirat-Mu membawa kehidupan kami. Tuhan berkenan hadir. Tuhan berkenan mengurapi kami satu persatu agar kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami dimampukan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahkan tidak hanya mendengar Tuhan, namun kami juga dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar. Di dalam pertolongan Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa, bersukacita dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman. Apa kabarnya? Ada sukacita? Oke, teman-teman yang dikasihi Tuhan, berdiri dulu. Ayo kita berdiri sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Angkat tangannya. Nah, oke. Ya, teman-teman sampaikan salam kepada kanan kiri, muka, belakang. Selamat Paskah, Tuhan memberkatimu. Oke, sudah semua? Yakin? Oke, boleh duduk teman-teman. Kita buka Alkitab kita, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Boleh dibuka Alkitab boleh dibuka. Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Kita baca bersama-sama. Roma pasal 8 ayat 37. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Roma pasal 8 ayat 37 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Oke teman-teman, saya punya sesuatu buat kalian. Ini apa? Donat. Putin. Ya, teman-teman apa? Krabby Patty. Wah, tidak asing ya buat kalian. Siapa yang memasak Krabby Patty? SpongeBob. Oke. Tapi saya bukan SpongeBob ya. Jadi teman-teman, di dalam apa namanya? Di dalam roti ini itu ada sesuatu. Nah, satunya nanti saya berikan cuma-cuma spesial buat kalian, namun ada syaratnya. Nah, syaratnya adalah teman-teman yang dikasihi Tuhan, kira-kira dari setiap muda-mudi yang hadir di sini pernah mengalami kegagalan? Boleh tunjuk jari? Siapa? Jangan takut, jangan khawatir, saya bawa hadiah. Enggak apa-apa. Ayo tunjuk jari. Ada? Kalau tidak ada berarti saya tunjuk. Ada? Enggak apa-apa. Oh, semuanya belum pernah mengalami kegagalan? Oh ya, Mas. Gimana ini, Pak? Gimana ini? Sepanjang hidupku pernah mengalami kegagalan? Pernah.
Pernah, sering. Satu saja, saya pernah mengalami kegagalan pada saat lulus SMA. Saya mau mendaftar di suatu universitas tapi memang belum rezekinya, jadi tidak lolos pada saat itu. Begitu. Itu salah satu kegagalan saya. Puji Tuhan. Namanya siapa Mas? Febrianto, Pak. Dipanggil? Yusuf. Oke. Yanto. Oke, Mas Yusuf, ada hadiah buat kamu. Ambil satu. Dibaca. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Boleh tepuk tangan. Oke, teman-teman yang dikasihi Tuhan, selanjutnya, next. Ya, dalam perjalanan hidup kita, teman-teman, mau itu muda, tua, mau itu cantik, tampan seperti saya, enggak ya? Apapun keadaannya, setiap perjalanan hidup kita itu pasti akan ada yang namanya jatuh, bangun, gagal, bangkit, atau apapun itu. Karena kita manusia. Oleh karena itu teman-teman, mungkin setiap kita mungkin pernah gagal dalam sekolah, pernah gagal dalam pekerjaan, atau yang paling pojok atas, apa itu? Ada tangan itu apa? Gagal dalam cinta. Apapun itu pernah dialami setiap masa muda kita. Dalam perjalanan memang kegagalan menjadikan kita terkadang justru bisa terpuruk, bisa jatuh, bahkan juga menjadikan kita lemah. Selanjutnya. Nah, tapi teman-teman, hari ini, sore ini kita diingatkan bahwa sejatinya kita semua ini adalah anak-anak, orang-orang yang menang, yang bangkit. Kenapa? Kenapa kita harus menang? Kenapa kita harus bangkit? Karena kita adalah orang gak ada semangatnya. Orang-orang yang percaya kepada siapa? Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya. Tuhan Yesus. Percaya. Percaya. Oke, ada hadiah buat kamu. Boleh dibaca? Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Amsal 29 ayat 25. Oke, siapa namanya? Jelita. Jelita. Ya. Jelita. Oke, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, mendatangkan kemenangan teman-teman, mendatangkan bangkit kita dari kegagalan. Karena kita sadari bahwa setiap kita lemah. Selanjutnya, nah, kita merayakan kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus merupakan bukti kemenangan atas dosa, mengalahkan maut. Karena upah dari dosa adalah maut. Oke, ambil lagi. Siapa namanya? Vano. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh kekuatan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Terima kasih Mas. Kebangkitan Kristus mendatangkan kemenangan atas maut teman-teman. Karena setiap kita berdosa. Setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Karena upah dari dosa adalah maut, tetapi dengan mengorbankan nyawanya, bangkit. Kristus telah menyelamatkan kita. Kristus telah memenangkan maut. Dan itu semua diberikan kepada saya, kamu, semuanya yang ada di sini yang orang jadi percaya kepada Tuhan. Selanjutnya. Nah, yang pertama teman-teman, apa yang kita dapatkan dari kebangkitan Kristus ini?
kemenangan atas kesulitan di dalam hidup itu ada di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Boleh dibuka? Siapa? Yakobus pasal 1 ayat 12. Tadi sini sudah, yang sekarang yang sini. Yakobus pasal 1 ayat 12. Sudah? Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ambil satu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Wening. Ya. Terima kasih Mbak Wen. Berbahagialah orang yang tahan uji, karena dia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Kita diminta bertahan teman-teman. Sampai kapan? Bertahan sampai pada kedatus yang kedua. Dan kita akan diberikan mahkota kehidupan. Bertahan dalam keadaan sulit, sakit. Bahkan tadi saya baru datang ke sini pertama kali ya teman-teman ya. Dipertemukan dengan pemuda, seorang muda yang mengalami jatuh dulu. Gitu loh. Tadi siapa ya masnya tadi saya, yang mana? Oh ini. Jatuh mas? Oh iya. Tadi kok bisa jatuh? Kena sok. Iya. Berdua. Berdua. Iya. Ambil satu mas. Aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Bilangan 14 ayat 20. Siap. Siapa mas namanya? Tadi jatuhnya berdua toh? Satunya di mana? Oh. Oke. Aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat, janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Zakaria 8 ayat 13. Yonas. Oke, Mas Yonas dan Mas Bagas. Tahan. Tahan ya Mas. Jatuh tetap tahan. Tetapi bisa sampai di tempat ini dengan selamat. Melayani apalagi. Maka barang siapa yang melaksanakan dengan demikian, sakit betul, gak enak rasanya, tetapi bertahan sampai kepada tujuan, maka Tuhan Yesus akan memberikan kehidupan kepada mereka. Yang kedua, kemenangan melalui iman. Efesus pasal 6 ayat 16. Dibuka lagi teman-teman, kita belajar Alkitab. Tadi di sini sudah, sekarang yang sini. Efesus 6 ayat 16 bisa dibuka. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Perisai itu kan dapat bersatu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu bahkan kepada 3 Daniel. Terima kasih Mas Daniel. Gunakanlah perisai iman. Ya, terima kasih Mas Daniel. Perisai iman. Jadi iman kita, rasa percaya kita kepada Tuhan, kita semakin teguhkan, kita semakin mantapkan. Kalau rasanya mungkin mungkin teman-teman di sini ada yang sering berdoa? Ada? Atau jarang berdoa? Sering atau jarang? Kalau bangun tidur, doa enggak? Hah? Kalau tidur doa enggak? Sebelum tidur maaf. Kalau sebelum tidur doa enggak? Makan? Doa. Mendapatkan hasil yang baik, sekolah, pekerjaan, atau apapun itu, doa enggak? Doa. Wah, luar biasa loh teman-teman ini. Berikan tepuk tangan untuk kita, untuk Tuhan Yesus. Kemenangan melalui iman, karena mau bagaimanapun teman-teman,
Zaman sekarang itu zaman yang yang namanya teknologi, namanya segala hal yang mudah, terkadang akan kita digoda. Lebih baik cari handphone, lebih baik buka story status bangun pagi, ya kan? Atau datang kepada Tuhan di dalam doa. Diperhadapkan dengan demikian, tetapi kita diingatkan sore ini di kebangkitan Kristus ini yang kita rayakan. Apapun itu, yang pertama kita datang kepada Tuhan. Karena itu perisai kita untuk menghadapi si jahat, iblis. Selanjutnya, kemenangan yang kekal. 1 Korintus 15 ayat 57 dibuka. 1 Korintus pasal 15 ayat 57. 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Boleh ambil. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 pasal 10b. Tegar. Sesuai namanya, tegar. Ya, apapun kemenangan di dalam Kristus itu kekal. Oleh karena itu, teman-teman, kita ingat, kita bersukacita, kita berbahagia. Ingatlah, semuanya kita anak-anak Kristus, kita telah dimenangkan di dalam kekekalan. Karena tadi kembali bahwa upah dari dosa adalah maut. Selanjutnya, nah ini, menghadapi dunia dengan keyakinan. Ini luar biasa teman-teman. Roma 8 ayat 31. Boleh dibuka lagi, Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Lukas 1 ayat 50. Pindah. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan? Wah, ini luar biasa. Jadi kita ini menjadi muda-mudi yang hebat teman-teman. Kalau kita bersama Tuhan, mau itu dimanapun keadaannya, bagaimanapun itu prosesnya dan seterusnya, jika Tuhan ada bersama kita, tidak akan ada yang mampu mengalahkan. Selanjutnya, nah, oleh karena itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada ayat kita, Roma pasal 8 ayat 37, kita baca bersama-sama sekali lagi. Roma pasal 8 ayat 37. Roma pasal 8 ayat 37, 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu, nah, oleh Dia yang telah mengasihi kita, kita akan mampu menang teman-teman. Kita akan dimenangkan oleh maut, oleh dosa, jika kehadiran Kristus ada dalam hidup kita. Oleh karena itu kan tadi ayat yang terakhir, oleh Dia yang mengasihi kita. Oleh Dia yang mengasihi kita. Berarti Kristus itu sudah mengasihi kita. Tinggal kitanya mau enggak mengasihi Kristus. Mau enggak kita datang kepada Tuhan. Mau enggak kita berkomitmen mulai saat ini, sore ini, sampai besok seterusnya, saya mau mengandalkan Kristus, mengutamakan Kristus, karena Dia yang telah mengasihi saya. Maka kita akan menjadi lebih dari pemenang. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Angkat tangannya. Oke, saya punya yel-yel buat kalian. Menang, menang, menang bersama Kristus. Begitu ya? Bisa? Kita coba. Tangannya mana? Nggak usah tinggi-tinggi. Nah. Aman kan aromanya?
Angkat tangannya. Menang, menang, menang bersama. Oke, ini baru percobaan. Oke, kita mulai lagi ya. 1, 2, 3. Oke, begitu dong teman-teman anak muda. Ya, apapun itu teman-teman menjadi lebih dari pemenang. Itu kuncinya adalah dengan menghadirkan Kristus. Maka sore ini jangan sampai kita sia-siakan kemenangan Kristus yang telah dibawa untuk kita semua. Mengalahkan maut jangan sia-siakan. Dengan menghadirkan Kristus, hidup saya akan menang, mampu mengalahkan segala godaan, segala pencobaan. Ada amin? Ada amin? Tadi yang belum yang mana ya? Saya bingung. Ada amin? Ada amin? Amin. Menang bersama Kristus. Bentar, ada hadiah Mas. Berserulah kepada aku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan kau akan memuliakan aku. Andre. Terima kasih Mas Andre. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, percaya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Hadirkanlah Kristus dalam hidupmu, di dalam sekolah, di dalam keluarga, di dalam pertemanan, di dalam apapun itu hadirkan Kristus. Jangan sampai kebangkitan Kristus kita sia-siakan. Kita semua lebih dari pemenang. Karena Kristus telah menyatakan kemenangan atas maut, kita semua akan diselamatkan di dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman, kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, di sore yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur, kami bersuka cita karena kami boleh menghayati, merayakan kebangkitan Kristus yang mendatangkan keselamatan, bahkan juga kemenangan atas maut. Kami muda-mudi di GKJ Bendungan ini datang ke hadirat-Mu Tuhan, memohon tuntunan pimpinan Roh Kudus agar kami dimampukan untuk menghadapi aneka ragam kehidupan, cobaan, kehidupan duniawi, tentu kami akan diperhadapkan. Namun bagaimanapun, sore ini kami berkomitmen, sore ini kami diingatkan untuk menghadirkan Kristus dalam hidup kami, sehingga kami menjadi muda-mudi yang lebih dari pemenang. Kami menyerahkan hidup kami ya Tuhan, di dalam pertolongan Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dan menyelamatkan kami hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dengan diiringi pujian Tuhan betapa banyaknya. Istimewa
kita haturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Segala puji, hormat, serta syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Allah untuk setiap kebaikan, kemurahan, dan kasih setia Tuhan, cinta kasih Tuhan yang terus Engkau berikan bagi kami semua. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan hari ini Engkau terus menyertai kami dari pagi hingga sore hari ini. Terlebih Tuhan, Engkau telah memberkati dan menuntun langkah kami dari rumah kami masing-masing, baik yang dekat maupun yang jauh. Engkau hantarkan kami di tempat ibadah ini. Kami boleh bersuka cita, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Dan terlebih Bapa, kami telah Engkau izinkan untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Allah untuk firman yang begitu indah, yang boleh kami dengar bersama, boleh kami belajar bersama. Mampukan kami Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami terus boleh mengucap syukur, Engkau yang terus memberikan kami kekuatan, Engkau yang terus memberikan kami kelegaan ketika kami merasa lemah, ketika kami merasa tidak berdaya. Ada Engkau Allah yang menjadi sumber kekuatan kami. Bapa, kami mengucap syukur, kami boleh menghaturkan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami untuk setiap berkat Tuhan yang boleh kami terima. Engkau berkati persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan kami ini boleh mencukupi setiap kebutuhan di dalam pelayanan kami, terlebih semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, anak-anak kami, terus boleh bersemangat dan terus setia melayani Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita pulang, kita mau ada permainan. Permainannya yaitu menghias telur. Buat kelompoknya kalian nggak bisa milih sendiri, tapi kita hitung dari 1 sampai 9. Ralat dari 1 sampai 10. Boleh mulai dari juara 3 ada di kelompok 1. Kelompok 1 boleh maju ke depan. Ada di kelompok 10. Kelompok 10 perwakilan boleh maju ke depan. Untuk kelompok satunya, kelompok 1, juara 1, mohon maaf. Juara 1 ada di kelompok 3. Kelompok 3 yang akan memberikan hadiah adalah Om Soy.